Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya paus yang segede gaban ini bisa muncul di lautan? Apakah mereka tiba-tiba muncul begitu aja? Atau dulunya mereka adalah ikan yang mutasi jadi mamalia? Paus pertama muncul 50 juta tahun yang lalu, jauh setelah kepunahan dinosaurus, tetapi jauh sebelum munculnya manusia pertama. Nenek moyang mereka kemungkinan besar adalah Artiodactyl purba, yaitu mamalia darat berkuku genap, berkaki 4, yang beradaptasi untuk berlari. Dengan demikian, Cetacea memiliki nenek moyang yang sama dengan Artiodactyl modern, seperti sapi, babi, unta, jerapah, dan kuda Nil. Paus yang kita kenal saat ini sangat beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan di air, jutaan tahun di laut, telah mendukung transformasi untuk memfasilitasi kehidupan di lingkungan baru ini. Lubang hidung telah berevolusi menjadi lubang sembur dan sekarang terletak di bagian atas kepala, anggota tubuh belakang telah menghilang dan anggota tubuh depan telah berubah menjadi sirip. Tubuhnya telah kehilangan bulunya dan hampir semua rambutnya. Tubuhnya ramping, baling-baling ekor yang horizontal dan kuat telah menempel pada tulang belakang. Adaptasi ini mengaburkan hubungan yang ada antara paus dan kerabat terdekatnya yang masih hidup. Namun paus seperti manusia adalah mamalia. Mereka memiliki paru-paru dan menghirup udara, mereka berdarah panas, artinya mereka mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Keturunan mereka berkembang di rahim ibu, diberi makan oleh plasenta selama kehamilan, dan disusui setelah lahir. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, nenek moyang paus modern masih hidup di daratan dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di laut. Salah satu spesies yang paling terkenal dari periode ini adalah Pachycetus, yang merupakan salah satu Cetacea paling primitif. Pachycetus hidup pada zaman Eosen awal sekitar 50 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan dan daerah sekitarnya. Pachycetus adalah mamalia berkaki 4 yang memiliki bentuk tubuh menyerupai serigala atau anjing tetapi dengan beberapa ciri khas yang menunjukkan keterkaitannya dengan paus modern. Hewan ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 1 hingga 2 meter dan berbobot beberapa puluh kilogram. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1980-an dan analisis menunjukkan bahwa Pachycetus memiliki struktur telinga tengah yang mirip dengan paus modern yang memungkinkannya mendengar dengan baik di dalam air. Meskipun Pachycetus masih hidup di daratan, ia mulai menunjukkan beberapa adaptasi awal menuju kehidupan semi-akuatik, misalnya giginya yang tajam menunjukkan bahwa ia adalah predator yang mungkin berburu ikan di sungai atau danau dangkal. Struktur kaki dan tulangnya menunjukkan bahwa hewan ini masih berjalan di daratan, tetapi kemungkinan juga mampu berenang dalam waktu singkat. Seiring waktu keturunan, Pachycetus mengalami perubahan evolusi yang signifikan. Spesies berikutnya seperti Ambulacetus menunjukkan adaptasi yang lebih baik untuk berenang seperti kaki belakang yang lebih besar dan ekor yang kuat. Ambulacetus diperkirakan mirip dengan buaya modern dalam cara berburu dan berenang di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya di air tetapi masih bisa bergerak di daratan. Apakah Anda familiar dengan chef roten air dengan panjang sekitar 80 cm herbivora ini berasal dari Afrika? Hewan ini unik karena berlindung di air untuk menghindari predator dan dapat bertahan di sana selama 4 atau 5 menit. Chef roten air adalah hewan yang paling dekat dengan Indochus, yaitu nenek moyang paus. Dipercayai bahwa keturunan Cetacea darat pertama semakin tertarik ke lingkungan perairan dalam beberapa kasus untuk mencari perlindungan dari bahaya seperti chef roten air saat ini atau untuk mencari
makan. Karena Artiodactyl saat ini semuanya adalah herbivora, ahli biologi percaya bahwa Cetacea berevolusi karena beberapa herbivora dalam kelompok ini tampaknya telah mengubah pola makan mereka menjadi karnivora. Namun tesis ini tidak diterima dengan suara bulat karena beberapa ilmuwan berpendapat bahwa nenek moyangnya adalah omnivora. Ambulacetus atau paus berkaki 4 yang kakinya mungkin berselaput, kemungkinan besar dapat berjalan dan berenang, sementara analisis tulang telah mengungkapkan bahwa paus ini dapat hidup di air tawar dan air asin. Telinga bagian dalamnya beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan perairan. Sekitar 34 juta tahun yang lalu, pada akhir Osen dan awal Oligosen, paus mengalami perubahan evolusi besar yang membentuk cikal bakal paus modern. Periode ini sangat penting dalam sejarah evolusi mamalia laut karena menjadi masa transisi dari paus purba ke bentuk yang lebih mirip dengan spesies yang kita kenal saat ini seperti paus balin dan paus bergigi alias Odontoceti. Periode sekitar 34 juta tahun lalu ditandai oleh perubahan iklim global yang signifikan. Suhu bumi mulai mendingin akibat pemisahan benua Antartika dari Australia dan Amerika Selatan yang menyebabkan terbentuknya arus sirkumpolar Antartika. Arus ini mengubah pola sirkulasi laut dan menurunkan suhu global, berdampak pada ekosistem laut, serta mengubah distribusi makanan paus. Penurunan suhu menyebabkan pergeseran ekosistem laut termasuk penurunan populasi beberapa spesies ikan dan invertebrata yang menjadi sumber makanan bagi paus purba. Hal ini mendorong paus untuk beradaptasi dengan strategi makan baru yang pada akhirnya menghasilkan divergensi antara paus balin dan paus bergigi. Dengan pergeseran ekosistem, laut paus mulai menjelajahi perairan yang lebih luas untuk mencari makanan. Pola migrasi mereka berubah dengan beberapa spesies mulai beradaptasi pada perairan yang lebih dingin atau mencari makanan di perairan yang lebih dalam. Sekitar 4,5 juta tahun yang lalu, lautan dunia mulai mengalami perubahan besar yang berpengaruh pada evolusi berbagai spesies laut termasuk paus. Pada masa ini, paus mulai berkembang menjadi raksasa seperti yang kita kenal saat ini. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses evolusi yang berlangsung jutaan tahun sebelumnya. Pada periode ini, bumi berada dalam periode Pliosen awal, sebuah zaman yang ditandai dengan perubahan iklim dan dinamika ekologi yang sangat mempengaruhi kehidupan laut. Samudra mulai mengalami penyempitan dan perluasan wilayah perairan akibat perubahan tingkat permukaan laut dan pergeseran lempeng tektonik. Perubahan ini berdampak langsung pada distribusi makanan di lautan yang menjadi faktor utama dalam evolusi ukuran paus. Salah satu alasan utama paus tumbuh menjadi raksasa adalah ketersediaan makanan dalam jumlah besar. Pada masa ini arus laut berubah, menyebabkan penyebaran plankton dan krill dalam jumlah yang lebih besar. Spesies paus yang hidup pada periode ini mulai mengembangkan adaptasi filter feeding yang lebih efisien untuk memanfaatkan sumber makanan ini. Sekarang, paus masih berevolusi hingga saat ini. Ekosistem berubah secara berkala dan interaksi antar spesies bersifat dinamis. Oleh karena itu, selalu ada kebutuhan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Paus masa kini mengalami beberapa tekanan evolusi seperti perubahan iklim, penurunan jumlah mangsa, dan polusi laut.
Ukuran tubuhnya yang besar membuat mereka sangat rentan terhadap kekurangan makanan. Paus sering dianggap lebih unggul daripada manusia dalam banyak hal, tetapi terkadang hilangnya gen merupakan akar dari adaptasi mereka. Gen yang terkait dengan makan, termasuk yang bertanggung jawab atas produksi air liur atau yang menggoda penyerapan kembali natrium oleh ginjal, telah menghilang karena tidak lagi berguna bagi paus yang dengan beberapa pengecualian hidup di lingkungan air asin. Kehidupan mereka di laut membuat pelumasan makanan tidak diperlukan dan kekurangan natrium hampir tidak mungkin terjadi. Dari daratan ke lautan, perjalanan evolusi paus adalah salah satu keajaiban terbesar dalam sejarah kehidupan di bumi. Makhluk raksasa ini adalah bukti bahwa alam selalu berubah dan beradaptasi. Semoga kita bisa terus belajar dan menjaga kehidupan laut yang luar biasa ini. Jangan lupa dukung dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa menjelajahi lebih banyak cerita alam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jelajahi, tetap kagumi, tetap lestarikan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nyawer di Saweria. Berkat kalian, kami bisa tetap ngopi sambil mikirin konten seru buat kalian. Tanpa kalian, mungkin kami sudah jadi fosil karena kurang asupan. Semoga rezeki kalian makin lancar, nggak ada iklan pas lagi seru-serunya nonton, dan sinyal selalu full bar. Dukungan kalian bikin semangat kami naik 100%. Gas terus! Salam dari Binjai Bang, semangat abangku, semangat ngontennya, ani aku padamu, semangat membangun channelnya Om, nasi goreng Pak Adi, pecel lele Keranggan. Selamat ibadah puasa Bang, ini untuk ngopi Bang, ini untuk rokoknya Bang, ini untuk kalau mau bayar WC umum Bang.